Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Adi Sukresno dalam mata pelajaran Sejarah Wajib untuk kelas 11 program studi IPA. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya di sini kembali mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara yaitu jika keluar rumah itu selalu pakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, itulah hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah persebaran virus COVID-19. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya kegiatan pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Jika minggu lalu kita sudah membahas mengenai organisasi pergerakan nasional Indonesia, maka pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai modernisasi dan perkembangan imperialisme negara Jepang. Nah, pada materi hari ini, nanti akan dibagi menjadi dua tayangan video, di mana tayangan video yang pertama, ini nanti hanya akan membahas mengenai modernisasi bangsa Jepang. Sementara pada video yang kedua nanti adalah perkembangan imperialisme negara Jepang. Nah, modernisasi negara Jepang ini dimulai ketika adanya restorasi Meiji. Nah, apa itu restorasi Meiji? Sebelum kita jauh membahas mengenai restorasi Meiji, kita perlu mengetahui dulu mengenai perjalanan negara Jepang untuk menjadi negara yang modern dan negara yang maju. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita bahas secara bersama. Jepang merupakan salah satu negara dengan kemajuan iptek yang sudah dapat menyaingi bangsa barat atau negara-negara barat. Nah, bahkan negara Jepang ini menjadi negara pertama yang mempunyai perkembangan iptek yang sangat modern. Nah, bagaimana awal mula Jepang untuk dapat mencapai kemajuan tersebut? Nah, sebelum era modernisasi, Jepang ini merupakan negara yang feodal. Jadi kaisar, shogun, dan daimyo ini memainkan peranan penting baik secara ekonomi dan secara politik. Periode ini sering disebut juga dengan periode perebutan kekuasaan antar shogun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa itu shogun? Nah, shogun ini adalah seseorang yang menjalankan kekuasaan sehari-hari secara absolut atas restu dari kaisar. Dan pada umumnya shogun ini dipilih dari para daimyo yang memiliki kekuatan baik secara ekonomi maupun secara militer. Nah, sedangkan daimyo sendiri merupakan seorang penguasa lokal atau gubernur di suatu wilayah yang tunduk pada shogun dan kaisar. Nah, pada dasarnya para daimyo ini juga memiliki kekuatan ekonomi dan militer di wilayahnya. Semakin kuat ekonomi dan militer tersebut, maka semakin besar pengaruhnya untuk dapat menduduki jabatan sebagai shogun. Maka dari itu para daimyo ini berlomba-lomba untuk membangun sebuah ekonomi dan militer yang kuat, yaitu berupa klan. Nah, jika mempunyai militer dan ekonomi yang kuat, maka para daimyo ini dapat terpilih menjadi seorang shogun. Nah, jika sudah menjadi shogun, biasanya para daimyo ini akan mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Nah, oleh karena itu, maka tidak heran jika sering terjadi pertumpahan darah dalam mempertahankan kekuasaan shogun ini. Nah, selanjutnya adalah kapan dimulainya era modernisasi di negara Jepang ini. Nah, era modernisasi negara Jepang ini dimulai ketika bangsa barat ini memasuki negara Jepang. Nah, hubungan dengan bangsa barat ini terjadi pada abad ke-16 ketika pada waktu itu datanglah seorang misionaris dari Serikat Yesus yang bernama Franciscus Xaverius. Jadi Franciscus Xaverius ini setelah ia singgah di Maluku, kemudian ia melanjutkan perjalanan ke negara Jepang. Namun tidak lama berselang, yaitu pada tahun 1639, Shogun Tokugawa ini menerapkan kebijakan Sakoku. Nah, apa itu kebijakan Sakoku? Kebijakan Sakoku ini maksudnya adalah kebijakan negara tertutup. Jadi selama 200 tahun ini Jepang ini menerapkan kebijakan tertutup ya. Jadi negara Jepang ini terisolasi dengan dunia luar. Nah, artinya orang-orang asing ini dilarang masuk ke negara Jepang. Begitu juga dengan sebaliknya, orang-orang Jepang ini dilarang untuk
berhubungan dengan orang asing dan meninggalkan negara Jepang. Nah, bagi siapa saja yang meninggalkan negara Jepang atau berhubungan dengan bangsa Barat akan mendapatkan hukuman dari Shogun Tokugawa. Nah, meskipun demikian, dalam praktiknya negara Jepang ini tidak 100% menutup negaranya. Jadi masih ada beberapa negara asing yang dapat memasuki wilayah negara Jepang. Misalkan adalah Tiongkok, terus ada lagi Korea, dan satu lagi ada Belanda. Dan Belanda ini merupakan satu-satunya negara dari Barat yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Jepang. Dan itu pun hanya terbatas dalam hal perdagangan ya. Nah, jadi pada waktu itu Jepang tetap mengizinkan Belanda untuk mengembangkan pabriknya di wilayah Dejima, Nagasaki. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi latar belakang Shogun Tokugawa ini melakukan kebijakan Sakoku. Jadi secara garis besar ini ada dua alasan utama yang menjadi dasar mengapa Shogun Tokugawa ini melakukan kebijakan Sakoku. Yang pertama adalah adanya tuduhan dari Shogun Tokugawa kepada para misionaris Katolik, bahwasanya para misionaris Katolik ini mendalangi sebuah pemberontakan yang terjadi di Shimabara. Dan pemberontakan tersebut dikenal dengan nama pemberontakan Shimabara. Nah, pemberontakan Shimabara ini dilakukan oleh para petani Katolik dan para Ronin. Jadi Ronin ini merupakan sebutan dari samurai yang tak bertuan. Nah, pemicu dari pemberontakan Shimabara ini adalah adanya ketidakpuasan atas kebijakan yang dilakukan oleh Daimyo Matsukura. Kebijakan ini menyangkut mengenai pajak yang berlebihan hanya untuk membangun istana Shimabara di Nagasaki. Nah, selain itu sudah sejak lama bahwasanya Shogun Tokugawa ini khawatir akan perkembangan agama Katolik di negara Jepang yang akan merusak identitas budaya dan adat negara Jepang. Nah, oleh karena itu dalam perang terbuka yang melibatkan orang-orang sipil ini kurang lebih setidaknya ada 125.000 orang yang tewas dalam pemberontakan Shimabara. Nah, dengan demikian, maka aktivitas penyebaran agama Katolik di wilayah Jepang ini terhenti. Dan banyak dari para misionaris Katolik ini yang diusir keluar dari negara Jepang. Bahkan para penduduk Jepang yang sudah menganut agama Katolik ini dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Konsekuensi jika mereka ini tidak meninggalkan keyakinan agama Katolik tersebut akan dihukum secara berat oleh Shogun Tokugawa. Sebenarnya pemberontakan ini merupakan pemberontakan anti asing yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini tercermin dalam sebuah kebijakan Sakoku yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa selama 200 tahun. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yang menjadi penyebab mengapa Shogun Tokugawa ini melakukan kebijakan Sakoku adalah mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya dari Daimyo Tozama. Nah, siapa Daimyo Tozama ini? Nah, jadi secara politis Daimyo Tozama ini merupakan penguasa vasal dari Shogun Tokugawa. Namun secara ekonomis Daimyo Tozama ini memiliki kekuasaan yang independen. Nah, Daimyo Tozama ini juga telah menjalin hubungan dagang yang menguntungkan dengan bangsa-bangsa di Asia Timur seperti bangsa dari Tiongkok dan bangsa dari Korea. Nah, hubungan dagang yang menguntungkan ini memungkinkan Daimyo Tozama ini untuk membangun kekuatan militer yang sangat kuat. Nah, inilah yang membuat khawatir dari Shogun Tokugawa pada saat itu, sehingga Shogun Tokugawa ini menerapkan sebuah kebijakan untuk membatasi hubungan dari Daimyo Tozama ini kepada pihak luar. Nah, itulah dua alasan yang menjadi penyebab kebijakan Sakoku yang dilakukan oleh Shogun Tokugawa dan berlangsung selama 200 tahun yang menyebabkan negara Jepang menjadi negara yang tertutup. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kelanjutan dari kebijakan Sakoku ini. Jadi kebijakan Sakoku ini mengalami titik balik, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tanggal 31 Maret tahun 1854. Nah, jadi pada saat itu datanglah seorang komodor dari Amerika Serikat yang bernama Komodor Matthew C. Perry dengan kapal hitamnya yang singgah di Jepang. Nah, pada saat itu Perry ini menaiki sebuah kapal bermesin super jumbo yang memiliki teknologi canggih dan persenjataan yang superior dibandingkan dengan kapal milik Jepang. Nah, kedikdayaan dari Amerika Serikat ini telah berhasil menaklukkan bangsa Jepang dengan sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Kanagawa. Nah, inti dari perjanjian Kanagawa ini adalah bahwasanya
Amerika Serikat ini menginginkan Jepang ini membuka pelabuhannya bagi asing dan terbuka untuk bangsa-bangsa barat. Yang kedua, Amerika Serikat ini juga menginginkan bahwasanya ia menginginkan atas keselamatan kapal-kapal karam di perairan Jepang, terutama kapal-kapal dari Amerika Serikat. Selanjutnya yang ketiga, Amerika Serikat ini juga menginginkan bahwasanya Jepang ini membuka kedutaan besar di wilayahnya secara permanen. Dengan perjanjian Kanagawa ini, maka berakhir pula yang namanya kebijakan Sakoku ini. Namun bagi Jepang, dengan adanya perjanjian Kanagawa ini telah menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa Jepang. Karena hal itu kemudian tersebarlah yaitu sentimen anti barat yang memicu sebuah perang. Akan tetapi bahwasanya perang tersebut juga dimenangkan oleh bangsa barat. Nah, kekalahan Jepang melawan dominasi bangsa barat ini telah menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat Jepang atas tunduknya Jepang kepada Amerika Serikat. Sehingga pada saat itu maka Shogun Tokugawa ini juga berhasil ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Nah, mengapa Shogun Tokugawa ini ditumbangkan? Karena Shogun Tokugawa inilah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Nah, setelah ditumbangkannya Shogun Tokugawa ini, maka bentuk kesogunan di Jepang ini mulai dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan terpusat yang langsung dijalankan oleh Kaisar Jepang yang pada waktu itu bernama Kaisar Komei. Nah, kedatangan Amerika Serikat dan bangsa barat lainnya serta berbagai macam kemajuan yang telah dialami oleh bangsa barat ini ternyata menyadarkan bangsa Jepang, menyadarkan bahwa betapa tertinggalnya negara Jepang pada saat itu. Kemudian Jepang ini bertekad untuk dapat setara dengan bangsa barat. Kesadaran akan ketertinggalan negara Jepang atas berbagai kemajuan yang dialami oleh negara barat ini kemudian baru terwujud ketika pada masa pemerintahan Kaisar Meiji, yaitu putra dari Kaisar Komei pada tahun 1868. Nah, berbagai langkah dan perubahan besar inilah nanti yang kelak dikenal dengan nama yaitu Restorasi Meiji. Nah, Restorasi Meiji ini berlangsung mulai tahun 1868 sampai dengan tahun 1912. Nah, perubahan-perubahan besar yang dialami oleh Jepang ini menandai era modernisasi di Jepang. Kata Meiji sendiri artinya adalah kekuasaan pencerahan. Jadi pencerahan yang dimaksud di sini adalah mengkombinasikan berbagai macam kemajuan yang telah dialami bangsa barat yang dipadukan dengan nilai tradisional dari bangsa-bangsa di wilayah timur. Berikutnya sebagai hasil dari rekomendasi misi Iwakura ini, maka Jepang ini memutuskan untuk mengadopsi sistem politik, hukum, dan militer dari negara-negara barat. Nah, kebijakan tersebut berlangsung selama Restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini juga telah mengubah Kekaisaran Jepang menjadi sebuah negara industri yang modern dengan kekuatan militer yang kuat. Dan Jepang ini selalu menekankan akan pentingnya kekuatan ekonomi dan militer untuk dapat setara atau dapat menyaingi bangsa barat. Dan Restorasi Meiji ini juga telah mempercepat industrialisasi di Jepang yang kelak dijadikan sebagai modal kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan yaitu negara makmur militer kuat. Nah, itulah keberhasilan dari misi Iwakura yang diterapkan pada periode Restorasi Meiji. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari garapan Restorasi Meiji atau keberhasilan dari Restorasi Meiji ini. Yang pertama adalah dalam bidang industri. Nah, dalam bidang industri ini Jepang ini telah mampu mengadopsi berbagai macam kemajuan teknologi dari bangsa-bangsa barat. Nah, keberhasilan tersebut ditandai telah mampu membangun industri-industri besar seperti pabrik senjata, terus peleburan besi, terus galangan kapal, dan pabrik pemintalan. Nah, bersamaan dengan itu Jepang ini juga mengembangkan sistem rel kereta api dan sistem komunikasi yang lebih modern. Selanjutnya yang kedua adalah dalam bidang perdagangan. Nah, dalam kegiatan perdagangan ini, maka Jepang ini telah merubah pelabuhan-pelabuhannya menjadi sebuah pelabuhan yang modern, beserta dengan kapal-kapal dagangnya.
Nah, dengan demikian maka kegiatan perdagangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Nah, dengan kemajuan yang sangat pesat tersebut, maka Jepang ini juga membangun banyak sekali bank supaya memungkinkan orang ini meminjam uang untuk keperluan investasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer ini Jepang ini sangat gencar untuk membangun angkatan perangnya. Nah, hal tersebut terbukti ketika pada tahun 1873 Jepang ini menerapkan kebijakan wajib militer bagi masyarakatnya, di mana untuk pria yang berusia 21 tahun ini harus wajib menjalani pendidikan militer selama 4 tahun, dan 3 tahun itu sebagai tentara cadangan bagi negara Jepang. Untuk menunjang kegiatan tersebut, maka Jepang ini juga membeli berbagai macam persenjataan dan perlengkapan militer dari negara-negara barat. Nah, misalnya pada tahun 1863 Jepang ini juga memesan sebuah kapal bertenaga uap dari negeri Belanda. Jepang juga mengirimkan 16 mahasiswa angkatan laut untuk dapat mempelajari seluk-beluk dari mesin kapal bertenaga uap tersebut. Nah, kapal bertenaga uap ini diberi nama dengan kapal Kaiyomaru, dan kapal ini mirip dengan kapal hitam yang pernah dinaiki oleh Kapten Matthew J. Perry yang pernah singgah di Jepang pada tahun 1854. Nah, itulah bentuk restorasi Meiji pada bidang militer. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi dalam bidang pendidikan ini Jepang ini menerapkan wajib belajar kepada seluruh generasi mudanya, dan mereka ini dididik untuk memiliki rasa cinta tanah air, semangat pantang menyerah, dan berani mati atau bushido, serta tunduk pada kaisar Jepang. Nah, ajaran ini didasari pada apa yang pernah dilakukan oleh para samurai dan tentara Jepang pada masa lampau. Dan Jepang ini juga memberikan berbagai macam beasiswa kepada rakyatnya untuk dapat menimba ilmu atau belajar ke negara-negara barat. Selain itu, mereka juga mendatangkan berbagai macam konsultan pendidikan untuk dapat membantu pendidikan di negara Jepang. Nah, itulah contoh dari keberhasilan restorasi Meiji. Nah, untuk materi berikutnya silahkan dilihat pada video yang berjudul mengenai imperialisme negara Jepang. Nah, demikian untuk materi hari ini, silahkan lanjut pada video yang berikutnya.